Siapakah Yesus Kristus? Pertanyaan siapakah Yesus Kristus merupakan satu pertanyaan yang sering kali atau kerap kali kita temukan di dalam diskursus antar umat beragama. Pertanyaan ini tentu saja berbeda dengan pertanyaan misalnya, apakah ada Allah? Atau pertanyaan bukti akan keberadaan atau eksistensi Allah. Pertanyaan siapakah Yesus Kristus merupakan pertanyaan yang mungkin bagi beberapa orang adalah pertanyaan yang biasa, sampai ketika akhirnya pertanyaan ini dilontarkan atau diperhadapkan kepada mereka akhirnya menyadari betapa pertanyaan ini adalah pertanyaan yang luar biasa, yang besar, yang agung. Kalau kita melihat di dalam sejarah secara khusus para kaum rasionalis, para pemikir atau ahli filsafat yang juga memiliki suatu definisi atau interpretasi mereka terkait siapakah Yesus Kristus. Beberapa saya sebutkan, misalnya Schleiermacher yang menyebutkan bahwa Yesus sebagai manusia dengan kesadaran kealahan yang luar biasa, sementara Ritschl menyebutnya sebagai manusia yang memiliki nilai-nilai Allah. Sementara ada seorang yang bernama Wen yang melihat bahwa Yesus sebagai manusia yang terus-menerus memiliki persekutuan kasih dengan Allah. Seorang yang bernama Bichat juga, para kaum rasionalis menyebut Yesus sebagai manusia yang dipenuhi oleh Allah. Dan Sunday yang menyebutkan sebagai manusia sejati yang memiliki perasaan keilahian di alam bawah sadarnya. Tetapi akhirnya ketika kita melihat dari interpretasi mereka, pendapat mereka tentang siapakah Yesus Kristus, mereka akhirnya menolak keilahian Allah dan menganggap bahwa Yesus itu adalah manusia biasa, dia bukanlah Tuhan seperti yang kita percaya dalam kekristenan. Para kaum rasionalis ini hanya melihat Yesus itu sebagai guru besar, sebagai guru moral yang sejati, moral yang besar. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Yesus adalah sejarah sejati. Tetapi lepas daripada komentar mereka, sebenarnya komentar mereka ini mengandung bahwa mereka menegasikan atau menolak ketuhanan atau keilahian Yesus Kristus. Mari kita bandingkan dengan pendapat seorang yang bernama C.S. Lewis di dalam bukunya Mere Christianity yang menulis, saya akan bacakan kutipannya. Saya berusaha mencegah orang dalam mengatakan hal-hal yang bodoh yang biasanya orang katakan mengenai dia, Yesus Kristus. Ada orang yang mengatakan, saya siap untuk menerima dia sebagai seorang pengajar moral yang agung, tapi saya tidak menerima klaim bahwa dia adalah Allah. Ini adalah sesuatu yang tidak boleh kita katakan. Seorang manusia biasa dan mengucapkan apa yang dikatakan oleh Yesus tidak mungkin merupakan seorang pengajar moral yang agung. Kalau orang itu bukan orang gila yang setara dengan orang yang mengatakan bahwa dia adalah telur rebus atau dia adalah si iblis dari neraka, maka harus menentukan pilihanmu, apakah orang ini adalah anak Allah atau orang gila atau lebih parah lagi daripada itu. Engkau bisa menutup telinga dan menganggap dia orang bodoh, engkau bisa meludahi dia dan membunuh dia sebagai iblis, atau engkau bisa tersungkur di hadapan kakinya dan menyebut dia Tuhan dan Allah. Tapi jangan mencari alasan yang tidak-tidak dengan mengatakan bahwa dia hanyalah seorang pengajar yang agung. Dia tidak memberikan opsi itu kepada kita dan dia tidak bermaksud untuk melakukan itu. Ini kutipan yang indah dari C.S. Lewis. Jika mungkin ada 100 orang yang mengaku Kristen lalu ditanya tentang siapakah Yesus Kristus menurut mereka, maka kita akan tahu betapa pengenalan kita akan Kristus begitu simpang siur, begitu dangkal di zaman ini. Akhirnya kita memerlukan suatu barometer yang sejati, barometer yang mutlak untuk menentukan jawaban siapakah Yesus Kristus yang sesungguhnya. Kita perlu barometer ini di tengah-tengah simpang siurnya interpretasi tentang siapakah Yesus. Ini merupakan suatu perdebatan yang sudah terjadi berabad-abad tentang siapakah Yesus Kristus. Barometer itu harus mutlak dan kita hanya mendapatkan ini di dalam kitab suci, Alkitab. Karena Alkitab menyatakan dengan jelas siapakah Yesus Kristus, memberi kita jawaban yang final tentang pribadi siapakah Yesus Kristus ini. Lalu apa yang Alkitab katakan? Banyak bagian Alkitab yang menyatakan dan secara jelas mengatakan tentang ketuhanan Yesus, berbicara tentang keilahian Yesus Kristus, sekaligus juga berbicara tentang kemanusiaan Yesus yang sejati. Nah, kita bisa melihat di dalam Yohanes pasal 10 ayat 30, Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Jika dibaca sekilas, maka ayat ini terlihat biasa, namun jika dibaca secara keseluruhan dan melihat bagaimana respon daripada orang Farisi, orang-orang yang Yahudi yang mencoba mengambil
batu ketika kalimat ini keluar dari mulut Yesus. Mereka langsung mau melempari Yesus dengan batu. Mengapa ya mereka mau melempari Yesus dengan batu? Karena kalimat ini mengandung satu makna bahwa Yesus adalah Allah, yang di dalam pandangan orang Yahudi atau orang Farisi bahwa Yesus menyamakan dirinya dengan Bapa yang adalah Allah. Ini adalah suatu penghujatan kepada Allah. Nah, tapi di dalam beberapa kasus yang lain di mana orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menuduh dia saat dia menyamakan dirinya dengan Allah, karena Yesus berbicara dari sisi keilahiannya sebagai Allah, Yesus tidak pernah mengoreksi loh tuduhan mereka dengan mengatakan, "Oh, aku tidak pernah mengatakan bahwa aku Allah." Terlebih lagi kalau misalnya kita melihat dan mengingat cerita Thomas yang ragu-ragu itu mengatakan kepada Yesus di dalam Yohanes pasal 20 ayat 28, Thomas menjawab dia, "Ya Tuanku dan Allahku." Ketika mendengar kalimat ini, Yesus tidak mengoreksi Thomas, "Hei Thomas, kamu jangan berbicara demikian, jangan mengatakan bahwa aku Tuhan, aku bukan Tuhan, kamu jangan berbicara sembarangan." Yesus tidak mengoreksi Thomas. Bahkan sebelumnya, Yesus tidak juga mengoreksi orang-orang Yahudi atau ahli-ahli Taurat di dalam beberapa situasi. Nah, dari hal-hal ini akhirnya kita melihat siapakah Yesus Kristus. Yesus adalah Tuhan, dia adalah Allah, dia adalah eksis pada dirinya sendiri. Dia ada sebelum Abraham, bukan sesudahnya. Dia adalah domba Paskah, sang juru selamat kita dari dosa. Dia adalah manusia 100%, dia Allah 100%. Nah, mengapa dia adalah 100% Allah dan mengapa juga dia adalah 100% manusia? Jawabannya adalah ia harus manusia sejati supaya dia bisa mati bagi saya dan saudara untuk menebus dosa kita, dan dia haruslah Allah supaya dia bisa menebus dosa-dosa seluruh umat pilihannya. Yesus akan datang kedua kalinya. Saat ia datang, dia bukan lagi datang seperti bayi yang kecil, bayi yang miskin, bayi yang lemah, yang memiliki kelemahan, yang lahir di kandang yang hina dan sangat mudah untuk dihancurkan atau dibunuh oleh Herodes, oleh raja-raja. Tapi dia akan datang dengan bala tentara surga, malaikat-malaikat akan mengiringi dia, dan dia akan memerintah sebagai raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dari kalimat C.S. Lewis yang menyatakan bahwa Alkitab hanya menulis dan menyatakan bahwa Yesus adalah manusia sejati sekaligus Allah sejati. Tidak ada pilihan kedua. Jadi mengatakan bahwa Yesus adalah guru moral yang besar lah, atau mengatakan bahwa Yesus adalah sejarah yang sejati seperti yang dikatakan oleh sarjana-sarjana modern, atau apapun kalimat yang akhirnya menggeser narasi Alkitab, hanyalah suatu tindakan yang sia-sia, suatu tindakan yang bodoh, karena Alkitab tidak berbicara tentang opsi itu, tentang Yesus Kristus. Soli Deo Gloria.